Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Wajah tegang pelatih Vietnam saat tahu satu grup dengan timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik langsung mendapat tantangan berat dari Federasi Sepak Bola yang memasang target tinggi di Piala AFF 2024. Kim Sang-sik sebagai pelatih baru pengganti Philippe Troisser ditantang untuk melaju hingga ke babak final di kompetisi internasional pertamanya. Sialnya, hasil drawing Piala AFF 2024 menempatkan Vietnam di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Bagi skuad asuhan Sintayong, hanya The Golden Star bukan lagi lawan yang sulit. Sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini, timnas Vietnam terus-menerus menelan kekalahan saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Terakhir pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Vietnam kalah telak 0-3 di kandangnya sendiri. Pelatih Philippe Troisser pun langsung dipecat tepat setelah kekalahan memalukan itu. Federasi Sepak Bola Vietnam kemudian mengikuti jejak PSSI dengan menunjuk pelatih asal Korea Selatan yaitu Kim Sang-sik. Piala AFF musim 2024 merupakan turnamen yang ke-15 kalinya digelar di kawasan Asia Tenggara. Nantinya turnamen ini akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Pada turnamen ini 10 tim peserta dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup terdiri dari 5 tim yang bertanding dengan format round robin berdasarkan pertandingan kandang dan tandang. Di mana setiap tim akan menjalani 2 pertandingan kandang dan 2 pertandingan tandang secara bergantian. 2 tim teratas dari setiap grup melaju ke semifinal, babak semifinal dan final juga akan berlangsung dengan format leg. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos pada ajang ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Sementara itu, grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan satu negara lagi akan diperebutkan oleh Brunei Darussalam dan Timor Leste. Di edisi sebelumnya, Thailand keluar sebagai juara, sementara timnas Indonesia hanya sampai di laga semifinal. Ditahan imbang 0-0 saat menjadi tuan rumah oleh Vietnam dan kalah 0-2 saat bertamu ke Vietnam. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sintayong dibanjiri kabar gembira jelang pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 5 hari kemudian, timnas Indonesia bakal menjamu Irak di stadion yang sama. Laga tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk memastikan dari lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih kemenangan saat menghadapi Irak dan Filipina, maka satu slot ke babak berikutnya sudah berada di genggaman. Menghadapi pertandingan nanti, Sintayong memanggil 22 pemain terbaiknya termasuk para penggawa aboard. Nathan João Jeides, Tom Hae, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand turut dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu. Jelang pertandingan tersebut, Sintayong dibanjiri kabar gembira yang bisa membuat timnas Indonesia menang. Yang pertama, Stadion GBK full house. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat dukungan penuh dari penonton saat menghadapi Irak dan Filipina. Yang kedua, timnas Indonesia full squad. Sintayong akan memiliki pemain terbaiknya melawan Irak dan Filipina karena tidak ada pemain mengalami cedera. Yang ketiga, kondisi tak ideal Irak. Timnas Irak tengah diterjang polemik dalam memanggil skuad jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mendapat banyak kritik karena pemilihan pemain yang minim pengalaman. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar.
Masyarakat Inggris terheran-heran pemain timnas Indonesia Nathan Joaon lebih populer ketimbang ex-Arsenal. Hal itu terbukti dari pengikut di akun Instagram. Nama Nathan memang terus mencuri perhatian sejak resmi menjadi WNI pada awal 2024. Pemain Swansea City itu juga tampil apik ketika diturunkan di timnas Indonesia U23 pada Piala Asia. Wajar bila kemudian penggemar sepak bola Indonesia tergila-gila dengan Nathan, terutama kaum hawa. Apalagi pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki wajah yang rupawan. Kombinasi tersebut membuat jumlah pengikut Nathan di Instagram melonjak drastis. Hingga Sabtu 25 Mei, sebanyak 2,1 juta akun mengikuti Instagram Nathan Joaon. Hal itu bikin bingung masyarakat Inggris, apalagi kepopuleran Nathan mengalahkan rekan setimnya di Swansea City, Charlie Patino, yang merupakan pinjaman dari Arsenal. Mereka semakin heran lantaran Nathan sebetulnya belum pernah diturunkan oleh Swansea City. Ia menjalani masa peminjaman dalam setengah tahun terakhir di SC Heerenveen. Sejak berpindah kewarganegaraan dan bermain untuk Indonesia, Nathan Joaon telah bermain 2 kali untuk tim senior dan 6 kali untuk tim U23. Dia juga mendapatkan 2 juta pengikut di Instagram, menjadikannya pemain Swansea City dengan followers terbanyak meskipun belum pernah bermain untuk tim senior kami. Itu cukup gila. Sekedar perbandingan saja, Patino hanya memiliki 297.000 pengikut di akun Instagram. Jumlah tersebut nyaris hanya 10% dari total pengikut Nathan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika timnas Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, inilah lawan tangguh sudah menanti. Timnas Indonesia sepertinya berada di jalur yang tepat untuk membuat sejarah. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia, mereka sudah bisa merasakan aroma keberhasilan. 2 laga penentu melawan Irak dan Filipina dijadwalkan pada 6 dan 11 Juni mendatang. Akan menjadi momen krusial bagi tim asuhan Sintayong. Pertandingan-pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi saksi bisu akan perjuangan tim Merah Putih meraih tiket ke putaran ketiga kualifikasi. Dengan 7 poin yang telah dikantongi dari 4 pertandingan, timnas Indonesia memiliki keunggulan yang signifikan atas pesaing terdekatnya Vietnam. Mengungguli Vietnam 4 poin dan Filipina 6 poin, menjadikan peluang Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya semakin nyata. Menurut informasi dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, untuk memastikan tiket ke putaran ketiga, mereka hanya perlu memenangkan salah satu dari 2 laga tersisa. Dengan catatan 10 poin, tidak ada cara lagi bagi Vietnam atau Filipina untuk mengejar posisi tersebut. Namun timnas Indonesia juga telah menyiapkan beberapa skenario cadangan untuk memastikan peluang mereka lebih terbuka. Mereka bisa lolos dengan 2 hasil imbang asalkan Vietnam meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan sisa. Namun skenario ini tidak tanpa resiko karena timnas Indonesia harus memastikan unggul selisih gol atas Vietnam di klasemen akhir. Selain itu, ada juga kemungkinan lolos dengan catatan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, tetapi Vietnam harus kalah dalam salah satu pertandingan mereka melawan Irak atau Filipina. Meskipun ada skenario terburuk yang masih kemungkinan bagi timnas Indonesia, seperti 2 kekalahan dalam 2 laga tersisa, tetapi semuanya masih bergantung pada hasil Vietnam. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.